Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Faida Azahra dengan NPM 233402001 dari manajemen kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas studi kasus tentang peramalan atau forecasting di perusahaan CV Kopi Nusantara yang menghadapi tantangan dalam mengelola permintaan musiman kopi kemasan premium. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa manfaat peramalan dalam konteks operasional CV Kopi Nusantara? Peramalan memiliki peran penting dalam membantu perusahaan mempersiapkan sumber daya menghadapi permintaan yang fluktuatif, seperti yang dialami CV Kopi Nusantara. Beberapa manfaat peramalan dalam konteks operasional CV Kopi Nusantara adalah: yang pertama, mengatur stok dan produksi secara efisien. Dengan data perkiraan permintaan, perusahaan bisa menentukan jumlah bahan baku dan kapasitas produksi yang diperlukan, terutama menjelang bulan puasa dan akhir tahun. Yang kedua, mengurangi risiko kehabisan stok atau overproduksi. Peramalan yang akurat membantu perusahaan menyiapkan persediaan yang tepat, yaitu tidak terlalu banyak atau tidak juga terlalu kurang. Yang ketiga, ada mendukung perencanaan distribusi dan pemasaran. Dengan mengetahui kapan permintaan meningkat, perusahaan bisa merancang strategi promosi, logistik, dan distribusi secara lebih tepat waktu. Yang keempat, ada pengambilan keputusan yang lebih terencana dan data-driven. Forecasting memberikan landasan data untuk merencanakan pembelian, penjadwalan produksi, hingga alokasi SDM. Untuk pertanyaan nomor 2, metode peramalan seperti apa yang cocok untuk pola permintaan musiman ini? Berikan alasannya. Permintaan CV Kopi Nusantara bersifat musiman hingga naik signifikan menjelang bulan puasa dan akhir tahun. Untuk pola seperti ini, metode yang paling cocok menurut saya adalah metode time series dengan komponen musiman. Metode ini mengandalkan data historis penjualan dan menganalisis pola berulang dari waktu ke waktu. Contoh metode yang cocok adalah seasonal moving average. Sederhana dan efektif untuk pola yang berulang setiap periode tertentu, misalnya tiap kuartal atau bulan tertentu. Lalu yang kedua ada exponential smoothing with seasonality. Cocok jika perusahaan ingin memperhitungkan tren, musiman, dan faktor keacakan secara bersamaan. Lalu yang ketiga adalah seasonal ARIMA. Jika terdapat data historis yang lebih kompleks, metode ini mampu menangkap pola musiman dan tren yang berjangka panjang. Alasan saya memilih metode tersebut adalah karena pola permintaannya tidak konstan tetapi berulang secara tahunan. Dan perusahaan tidak hanya butuh prediksi jangka pendek tetapi juga jangka menengah untuk menyesuaikan strategi produksi dan pemasaran. Pertanyaan yang nomor 3 yaitu, jika Anda menjadi manajer operasional, bagaimana Anda menyusun langkah-langkah perbaikan sistem peramalan yang sederhana namun efektif? Jika saya sebagai manajer operasional, saya akan menyusun perbaikan sistem forecasting dalam 5 langkah. Langkah yang pertama adalah kumpulkan dan analisis data historis. Kumpulkan data penjualan minimal 3 tahun terakhir, lalu buat grafik tren bulanan atau musiman. Identifikasi juga pola lonjakan penjualan seperti di bulan Ramadan dan akhir tahun. Lalu langkah yang kedua, pilih metode yang sederhana. Untuk tahap awal, gunakan seasonal moving average atau exponential smoothing with seasonality. Metode ini cukup akurat tanpa perlu perangkat lunak yang mahal. Lalu langkah yang ketiga, evaluasi akurasi peramalan. Gunakan metrik evaluasi seperti MAD atau Mean Absolute Deviation atau MAPE, yaitu Mean Absolute Percentage Error, untuk mengetahui keakuratan hasil forecast. Lalu langkah yang keempat, libatkan tim lintas fungsi, yaitu ajak tim pemasaran, penjualan, dan logistik dalam proses forecast agar hasilnya realistis dan dapat dieksekusi. Lalu langkah terakhir, yaitu langkah yang kelima, update forecast secara berkala. Lakukan forecast secara bulanan atau kuartalan, revisi prediksi jika terjadi perubahan kondisi pasar, seperti tren baru atau krisis ekonomi. Dengan sistem forecasting yang sederhana namun terstruktur ini,
CV Kopi Nusantara bisa mengantisipasi fluktuasi permintaan dan meningkatkan daya saing di pasar retail modern. Sekian yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata atau salah penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.